Hai Chelsea fans, selamat datang di channel Hai Chelsea Sport. Channel ini akan membahas tuntas semua berita Chelsea terbaru spesial untuk Anda. Untuk itu, ikuti terus kami dengan cara klik subscribe, like, and share videonya ke seluruh Chelsea fans di seluruh dunia. Keep the Blues flag flying high. Masa depan Marcos Alonso. Teka-teki terkait masa depan Marcos Alonso di Stamford Bridge masih belum terpecahkan. Marcos Alonso sudah bermain di Chelsea sejak 2016. Meski musim lalu sempat diabaikan oleh Frank Lampard, tetapi ia mampu mendapatkan menit bermainnya lagi saat Thomas Tuchel datang ke Stamford Bridge menggantikan Super Frank. Bahkan Marcos Alonso mampu membantu The Blues finish di peringkat keempat klasemen Liga Inggris dan menjadi bagian memenangkan trofi Liga Champions. Namun kemungkinan Chelsea tak akan menggunakan jasanya lagi musim depan. Hal tersebut terbukti ketika The Blues menawarkan Marcos Alonso sebagai bagian dari kesepakatan untuk memuluskan kedatangan pemain yang dikabarkan merupakan pemain yang sangat diinginkan oleh Thomas Tuchel, yaitu Achraf Hakimi. Akan tetapi, The Blues tampaknya akan kehilangan Achraf Hakimi. Pasalnya, PSG diklaim sudah berhasil mendatangkan pemain internasional Maroko itu. Seperti yang diberitakan Gazzetta dello Sport, dengan peluang Hakimi lebih besar akan melanjutkan karir sepak bola ke PSG. Artinya, Inter Milan tidak akan bisa mengontrak Marcos Alonso. Dalam laporan itu menyebutkan bahwa Chelsea hanya akan melepas pemain sepak bola asal Spanyol ke raksasa Liga Italia jika sang pemain bagian dari kesepakatan Hakimi. Sedangkan jika Inter Milan tetap ingin memboyong Marcos Alonso, tetap tidak akan mungkin. Hal tersebut dikarenakan The Blues akan mematok harga jual Alonso yang sangat tinggi. Frank Lampard versus N'Golo Kante. Ketika masih menukangi Chelsea, Frank Lampard memiliki penilaian yang sangat tinggi soal N'Golo Kante. Namun ada satu hal yang mantan pelatih Chelsea itu tidak senangi dari gelandang yang energik tersebut. Seperti yang diketahui, Lampard pernah menukangi Chelsea dimulai tahun 2019 dan berakhir di tengah-tengah musim 2020-2021. Kemudian Super Frank dipecat manajemen klub untuk digantikan oleh Thomas Tuchel. Selama menukangi Chelsea, Lampard melihat langsung bagaimana kualitas Kante, baik dalam sesi latihan maupun pertandingan. Namun ada satu hal yang tak disenangi oleh Lampard, yaitu ketika Kante harus selalu diberitahu untuk tidak mengeluarkan kemampuan penuh dalam sesi latihan. Karena, kata Lampard, Kante tidak tahu cara mengatur pengeluaran dari kemampuannya. Kepada BBC Sport, Lampard mengatakan, "Masalah yang saya temukan dengan dia lebih dari apapun adalah mencoba menahannya dalam sesi latihan. Karena tiap hari Anda berlatih dan melepaskannya pada sesi saling lawan dan dia melakukan itu. Anda harus menahan diri karena dia bisa menempatkan output seperti itu ke dalam apapun yang dia lakukan. Dia luar biasa, dia benar-benar apa yang Anda lihat dari luar," lanjut Super Frank. Tak hanya itu, Frank Lampard juga menambahkan sisi terbaik dari Kante yang ditemukan olehnya, yaitu kemampuannya membuat orang-orang di sisinya tampil lebih baik. Itu bisa didapatkan karena Kante berusaha membantu siapapun yang bekerja sama dengannya. Dia bisa melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Dia membuat orang-orang di sekitarnya menjadi lebih baik. Dia membantu semua orang. Dia benar-benar merupakan sosok yang Anda harapkan dari luar. Tidak ada yang dibuat-buat. Dia sangat rendah hati, sangat pendiam, tidak banyak berbicara, pungkas Frank Lampard. Voorzet en daar is mooi, jawel, kijk! Spesial rapor pemain Chelsea di fase grup Euro 2020. Fase grup Euro 2020 sudah tuntas merampungkan seluruh pertandingannya pada hari Kamis.
Sebanyak 16 tim sudah memastikan tempatnya untuk saling memperebutkan tiket ke babak selanjutnya pada gelaran Euro 2020. Lalu bagaimana dengan kiprah para pemain Chelsea di fase grup Euro 2020? Chelsea termasuk klub yang mengirim banyak wakilnya ke Euro 2020. Ada 17 pemain The Blues yang membela negaranya di turnamen tersebut. Ada yang sukses membawa timnya lolos ke babak 16 besar. Namun, ada juga yang gugur di fase grup dan pulang lebih cepat. Mari kita simak kiprah para pemain Chelsea di fase grup Euro 2020 berikut yang sudah kami rangkum dari bola.net. Timo Werner. Timo Werner tak menjadi pilihan utama di lini depan timnas Jerman. Joachim Löw lebih memilih untuk menurunkan Serge Gnabry sebagai ujung tombak. Meski demikian, Werner tetap diberi kesempatan untuk turun di bangku cadangan. Dia masuk ke lapangan dalam pertandingan melawan Prancis dan Hungaria. Dari 2 pertandingan tersebut, Werner total bermain selama 39 menit. Dia juga gagal mencetak gol maupun assist untuk timnya. Kai Havertz. Kai Havertz menjadi andalan Joachim Löw di lini depan timnas Jerman. Dia selalu menjadi starter pada 3 laga Gemeinschaft di fase grup Euro 2020. Havertz gagal mencetak gol saat Jerman takluk 0-1 dari Prancis. Namun pemain 22 tahun itu berhasil membuka rekening golnya dalam pertandingan melawan Portugal. Havertz kembali mencatat namanya di papan skor ketika berhadapan dengan Hungaria. Kini sang pemain sudah mengumpulkan 2 gol di Euro 2020. Antonio Rudiger. Antonio Rudiger menjadi andalan utama di lini belakang Jerman. Dia bermain bersama Mats Hummels dan Matthias Ginter dalam skema 3 back. Performa lini belakang Jerman tak terlalu bagus. Mereka kebobolan 5 gol dalam 3 pertandingan di fase grup. Meski demikian, Rudiger berhasil membantu negaranya melaju ke babak 16 besar. Selanjutnya, Jerman akan menghadapi Inggris. Olivier Giroud. Dengan adanya sejumlah nama mentereng lain di lini serang Prancis, wajar jika Olivier Giroud tak menjadi pilihan utama. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya di bangku cadangan. Meski demikian, Giroud tetap diberi kesempatan oleh pelatih Didier Deschamps untuk turun di Euro 2020. Dalam laga kedua melawan Hungaria, dia masuk sebagai pengganti di menit ke-76. Hanya bermain selama 14 menit dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut, dia tidak mencetak gol maupun assist dalam pertandingan tersebut. N'Golo Kante. N'Golo Kante berperan penting membawa Chelsea menjuarai Liga Champions musim lalu. Dia juga mempunyai peran penting di Prancis dalam ajang Euro 2020. Kante sudah tampil dalam 3 pertandingan di fase grup Euro 2020. Dia tampil penuh saat Prancis menghadapi Jerman, Hungaria, dan Portugal. Pemain berusia 30 tahun itu memang tidak mencetak gol maupun assist untuk Les Blues. Namun dia memiliki kemampuan untuk menutupi setiap sudut lapangan. Kurt Zouma. Kurt Zouma tampil cukup bagus untuk Chelsea musim lalu. Hal itu membuatnya dipanggil pelatih Didier Deschamps ke skuad Prancis untuk ajang Euro 2020 kali ini. Namun sejauh ini Deschamps sama sekali belum memberikan kesempatan pada Zouma. Sang pemain berada di bangku cadangan dalam 3 laga awal Les Blues. Prancis berhasil memastikan diri melaju ke babak 16 besar di Euro 2020. Namun Zouma harus mengalah pada duet Presnel Kimpembe dan Raphael Varane di jantung pertahanan Prancis. Cesar Azpilicueta. Cesar Azpilicueta merupakan salah satu pemain senior di skuad Spanyol. Namun hal itu tidak menjadikan Azpilicueta sebagai starter di Euro 2020. Kapten Chelsea itu berada di bangku cadangan saat Spanyol bermain imbang melawan Swedia dan Polandia. Kesempatan bermainnya baru hadir di pertandingan ketiga. Azpilicueta tampil sejak menit awal saat Spanyol menang 5-0 atas Slovakia.
Dia bermain selama 77 menit sebelum digantikan Michael Oyarzabal. Billy Gilmour. Billy Gilmour tak tampil reguler untuk Chelsea pada musim lalu. Namun dia tetap dipanggil memperkuat timnas Skotlandia dalam gelaran Euro 2020. Performa Gilmour saat melawan Inggris menuai banyak pujian pada matchday kedua. Dia mendapatkan penghargaan Man of the Match di akhir laga. Namun gelandang berusia 20 tahun tersebut kemudian dinyatakan positif COVID-19. Alhasil Gilmour harus absen di pertandingan melawan Kroasia. Mason Mount. Mason Mount masih lebih beruntung daripada Ben Chilwell. Gelandang muda Chelsea itu sudah tampil dalam 2 pertandingan Inggris di Euro 2020. Mason tampil penuh saat Inggris menang 1-0 atas Kroasia. Setelah itu dia menjadi starter untuk The Three Lions saat berhadapan dengan Skotlandia. Mason absen dalam pertandingan melawan Republik Ceko karena harus menjalani karantina setelah kontak dengan Billy Gilmour yang dinyatakan positif COVID-19. Dia diragukan tampil di babak 16 besar. Ben Chilwell. Ben Chilwell merupakan salah satu bek kiri yang dibawa Gareth Southgate ke Euro 2020. Namun dia belum pernah tampil membela The Three Lions di turnamen ini. Chilwell bahkan saat ini tengah menjalani isolasi mandiri. Dia diketahui melakukan kontak dekat dengan Billy Gilmour yang dinyatakan positif COVID-19. Mantan pemain Leicester City itu pun harus mengisolasi diri selama 10 hari. Akibatnya, Chilwell tidak akan tersedia untuk pertandingan babak 16 besar Euro 2020. Richard James. Reece James secara mengejutkan dibawa Gareth Southgate untuk membela Inggris di Euro 2020. Sampai sejauh ini dia baru turun sekali di pertandingan fase grup. James tidak bermain di pertandingan perdana Inggris melawan Kroasia. Bek kanan berusia 21 tahun tersebut baru dimainkan pada laga kedua melawan Skotlandia. James bermain selama 90 menit penuh dalam pertandingan melawan Skotlandia. Namun dia kembali ke bangku cadangan saat mereka bersua dengan Republik Ceko pada pertandingan pamungkas grup. Mateo Kovacic. Mateo Kovacic merupakan salah satu anggota skuad Kroasia di Euro 2020. Dia berhasil mengantarkan negaranya melaju ke babak 16 besar sebagai runner-up grup D. Gelandang berumur 27 tahun tersebut bermain dalam 3 pertandingan fase grup. Dia bermain bersama Luka Modric dan Marcelo Brozovic di lini tengah. Mateo bermain bagus dalam pertandingan melawan Skotlandia. Mantan pemain Inter Milan itu menciptakan 1 assist untuk gol yang dicetak Luka Modric. Andreas Christensen. Andreas Christensen merupakan pemain andalan di jantung pertahanan Denmark. Dia tidak pernah absen dalam 3 pertandingan di fase grup. Andreas tak mampu membawa timnya meraih kemenangan dalam 2 laga awal di Euro 2020. Tim dinamit harus mengakui keunggulan Finlandia dan Belgia. Namun Denmark berhasil bangkit saat berhadapan dengan Rusia. Andreas bahkan ikut menyumbang 1 gol dalam pertandingan tersebut lewat tendangan jarak jauh. Michy Batshuayi. Slot penyerang utama Belgia di Euro 2020 menjadi milik Romelu Lukaku. Karena itu, Michy Batshuayi lebih sering menghabiskan waktunya di bangku cadangan. Batshuayi tidak bermain saat Belgia mengalahkan Rusia dan Denmark. Mantan pemain Marseille itu baru dimainkan pada laga ketiga melawan Finlandia. Saat itu, Batshuayi masuk ke lapangan dengan menggantikan Jeremy Doku pada menit ke-76. Dia tidak mencetak gol maupun assist dalam pertandingan tersebut. Ethan Ampadu. Ethan Ampadu membela Wales dalam 3 pertandingan di Euro 2020. Namun dia gagal mengantarkan negaranya lolos ke babak 16 besar.
Performa buruk ditunjukkan oleh Ampadu ketika Wallace kalah dari Italia pada matchday ketiga. Dia mendapat kartu merah dalam pertandingan tersebut. Ampadu diusir wasit pada menit ke-55 setelah menjegal kaki Federico Bernardeschi. Dia pun menjadi pemain pertama yang diganjar kartu merah di Euro 2020. Jorginho merupakan salah satu pemain kunci Italia di Euro 2020. Dia tidak pernah absen pada 3 laga yang dimainkan Gli Azzurri di fase grup. Pemain berusia 29 tahun itu bermain di posisi gelandang bertahan. Jorginho tampil selama 90 menit dalam pertandingan melawan Turki dan Swiss lalu. Di laga melawan Wales, Jorginho hanya bermain selama 75 menit. Dia ditarik keluar dan digantikan Bryan Cristante. Emerson tak menjadi pilihan utama Italia di Euro 2020. Pelatih Roberto Mancini lebih memilih untuk menurunkan Leonardo Spinazzola di posisi bek kiri. Emerson baru dimainkan pada laga ketiga kontra Wales. Saat itu, Mancini melakukan perubahan besar di starting 11-nya. Pemain 26 tahun itu bermain penuh saat Italia menang dengan skor 1-0 atas Wales. Emerson sepertinya harus kembali ke bangku cadangan saat Gli Azzurri bertarung di babak 16 besar. UEFA ubah aturan Liga Champions. Perubahan dalam sebuah kompetisi sepak bola memang hal yang wajar terjadi, karena aturan maupun format bakal menyesuaikan pada perkembangan teknologi dan juga situasi di lapangan. Tak terkecuali sekelas Liga Champions Eropa, kompetisi elit yang diikuti oleh para jawara Eropa dan disaksikan jutaan pasang mata setiap pertandingannya. Dan yang terbaru, Badan Sepak Bola Eropa, UEFA, secara mengejutkan menghapus aturan gol tandang jelang musim 2021-2022. UEFA mengumumkan aturan gol tandang tidak akan lagi digunakan di kompetisi klub manapun untuk musim 2021-2022. Meski menuai kritik karena dianggap melukai rasa keadilan, UEFA tetap pada keputusannya untuk menghapus aturan yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1965 tersebut. Dalam mempertimbangkan konsistensi di seluruh Eropa dalam hal gaya bermain dan banyak faktor berbeda yang menyebabkan penurunan keunggulan tuan rumah, Komite Eksekutif UEFA telah mengambil keputusan yang tepat dalam mengadopsi pandangan bahwa itu tidak lagi tepat untuk sebuah tim. Gol tandang untuk membawa beban lebih dari satu yang dicetak di kandang. Keputusan itu berarti gol tandang tidak lagi menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan di Liga Champions, Liga Eropa dan Liga Konferensi Eropa yang baru, serta Liga Champions Wanita. Nah, itu tadi informasi seputar Chelsea dari Hai Chelsea Sport. Buat kamu nih yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar Chelsea, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Salam bingo!